Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Maharam dengan NIM 8605120001 prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar ini memastikan pendidikan memiliki objek yang sangat jelas, metode perolehan pengetahuan yang valid, serta arah moral yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berikut adalah penjabaran yang runtut dan analisis mengenai peran tersebut. Yaitu yang pertama, memperkuat dan mengawasi eksistensi atau landasan ontologi. Ontologi mengkaji tentang hakikat objek dari ilmu itu sendiri. Dalam konteks ilmu pendidikan, filsafat ilmu berfungsi untuk yang pertama, menentukan objek studi, yaitu mengawasi agar ilmu pendidikan tidak hanya dipandang sebagai praktik lapangan, melainkan memiliki objek material dan objek formal yang jelas dan terukur. Yang kedua, menjaga eksistensi dari reduksionisme, yaitu memperkuat keberadaan ilmu pendidikan agar sejajar dengan ilmu-ilmu lain, dengan menegaskan bahwa manusia bukanlah sekedar objek mekanis, melainkan makhluk yang memiliki dimensi spiritual, emosional, dan intelektual. Yang kedua yaitu memperkuat dan mengawasi keilmiahan atau landasan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara dan prosedur dalam memperoleh pengetahuan dalam ilmu pendidikan. Peranannya meliputi yang pertama, menguji prosedur keilmuan, yaitu memastikan bahwa teori-teori pendidikan yang ada diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis, logis, dan empiris, bukan sekadar asumsi atau tradisi belaka. Yang kedua, memvalidasi kebenaran, yaitu sebagai pengawasan filsafat ilmu menyaring dan memverifikasi metodologi penelitian pendidikan agar tetap objektif, kritis serta mampu menjawab tantangan dan dinamika zaman. Poin yang ketiga yaitu menjaga dan memperkuat nilai-nilai, yaitu landasan aksiologi. Aksiologi menelaah tentang nilai, kegunaan, dan tujuan dari suatu ilmu pengetahuan dalam ranah pendidikan. Peranannya mencakup yang pertama, menetapkan tujuan moral, mengarahkan agar segala bentuk praktik dan kebijakan pendidikan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup, penanaman karakter, dan pembentukan moral peserta didik. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan ilmu. Filsafat ilmu memastikan bahwa sistem, metode, dan teknologi pendidikan yang diterapkan selalu berada dalam koridor etika dan kemanusiaan, sehingga ilmu pendidikan memberikan dampak positif bagi peradaban. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menumbuhkan nalar kritis dan mempertajam landasan etika. Pendidikan yang menghidupkan nilai-nilai filosofis turut memajukan filsafat ilmu melalui beberapa cara berikut, yaitu yang pertama, pengembangan aspek epistemologi, yaitu pendidikan memfasilitasi pembentukan pengetahuan secara aktif seperti melalui pendekatan konstruktivisme. Yang kedua, penguatan landasan aksiologi atau etika. Melalui pendidikan yang bernilai, setiap ilmuwan dan akademisi dituntut untuk mempertimbangkan dimensi moral dari setiap temuan dan penelitiannya. Yang ketiga, stimulasi berpikir kritis atau ontologi, yaitu pendidikan bermakna mengajak siswa mempertanyakan hakikat terdalam dari realitas objek kajian suatu disiplin ilmu. Terus yang terakhir yaitu kontekstualisasi praktik,
yaitu kebijakan dan proses pembelajaran yang relatif membuktikan teori-teori filsafat ilmu ke dalam realitasnya, seperti penguatan pendidikan karakter dan pengembangan potensi individu secara utuh. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Jawabannya yaitu filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ketiganya cabang tersebut memberikan kerangka kerja kritis dan komprehensif dengan rincian sebagai berikut. 1. Ontologi. Fokus pada membedah apa hakikat dan objek dari pendidikan itu sendiri. Persoalan yang dibedah yaitu mempertanyakan tujuan suatu lembaga pendidikan didirikan dan apa yang sebenarnya ingin dibentuk dari peserta didik. Aplikasi analisis yaitu menilai apakah sistem pendidikan memperlakukan manusia atau peserta didik sebagai subjek yang aktif, kreatif, dan mandiri atau sekedar objek mekanis yang bertugas menghafal fakta dan teori tanpa pemahaman. Yang kedua, epistemologi. Fokus membedah bagian ilmu pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, diuji, dan divalidasi. Persoalan yang dibedah yaitu menilai kesesuaian antara ilmu pengetahuan yang diajarkan dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Aplikasi analisis yaitu memilih metode pedagogis yang tepat, misalnya pendekatan konstruktivisme digunakan berdasarkan pandangan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan sekedar ditransfer begitu saja oleh guru. Yang ketiga, aksiologi. Fokus membedah nilai moral, etika, dan manfaat dari proses pendidikan sebagai kehidupan masyarakat. Persoalan yang dibedah yaitu menilai kemanfaatan ilmu yang dipelajari dan memastikan bahwa ilmu tersebut tidak merugikan kemanusiaan. Aplikasi analisis yaitu memastikan bahwa kebijakan dan kurikulum pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan kognitif atau nilai akademis, tetapi juga membentuk afektivitas, moralitas, dan karakter peserta didik. Soal keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Jawabannya yang pertama, dalam kebijakan dan pengembangan kurikulum, menentukan arah dan tujuan. Aksiologi yaitu pembuatan kebijakan merumuskan tujuan pendidikan berdasarkan pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk, misalnya penerapan kurikulum merdeka. Yang kedua, pemilihan materi dan beban belajar, yaitu epistemologi. Filsafat ilmu membimbing pembuat kebijakan tentang hakikat pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan dipandang dinamis dan terus berkembang, maka kurikulum tidak hanya berisi hafalan teori kaku, melainkan menekankan pada kemampuan problem solving, literasi, dan numerasi yang aplikatif. Yang kedua, dalam proses pembelajaran di kelas, metode pembelajaran berbasis inquiry atau epistemologi menerapkan cabang ilmu epistemologi untuk mendorong siswa berpikir kritis, reflektif, dan memahami cara kerja pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu ontologi dan aksiologi, memandang peserta didik bukan sebagai tabung kosong yang hanya menerima informasi dari guru, melainkan subjektif yang memiliki potensi dan keunikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.